Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, shalatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diiringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surga-Nya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah kembali pada kesempatan subuh kali ini, setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas bedanya mukjizat para nabi dan rasul dengan sihir dari para dukun yang mengamalkan ilmu sihir. Begitu juga bedanya mukjizat dengan karamah, anugerah lain yang dikaruniakan oleh Allah kepada kekasihnya, kepada walinya, kepada orang-orang soleh di antara hamba-hambanya. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya para wali Allah itu adalah orang yang tidak pernah merasa takut dan sedih. Kemudian kata Allah dalam lanjutannya, "Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah." Mereka mendapatkan busyra ataupun bisyarah fid dunya wa fil akhirah. Bisyarah bagi para walinya Allah di dunia berbentuk karamah, sedangkan bisyarah bagi para walinya Allah di akhirat berupa ditempatkan mereka di dalam surga-Nya Allah. Pada pertemuan yang lalu kita juga sudah menjelaskan bedanya karamah dengan mukjizat. Insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kembali kita akan membaca bahwasanya dari sekian banyak mukjizat yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW, yang paling mulia, yang paling agung di antaranya adalah Al-Quran. Nah, di sini kemudian Imam Ibnu Khaldun menjelaskan kepada kita, wa idza taqarrara dzalik, jika kita sudah memahami betul apa bedanya
mukjizat dengan sihir, begitu juga bedanya mukjizat dengan karamah, begitu juga bedanya mukjizat Rasulullah dengan mukjizat nabi-nabi sebelum Rasulullah. Fa'lam, maka ketahuilah oleh kita semua, anna a'tamal mukjizati wa asyrafiha, adapun mukjizat nabi kita yang paling agung dan paling mulia, wa awdahuha dalalatan, begitu juga mukjizat yang paling jelas yang menerangkan kebenaran risalah dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim, ya, Al-Qur'an yang kita pegang, Al-Qur'an yang selama ini kita baca, kita pedomani ajarannya, bahkan syukur-syukur kita bisa menghafalnya. Walaupun sepakat nanti para ulama menghafal Al-Qur'an itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur kewajibannya bagi sebagian yang lain. Syukur alhamdulillah sekarang banyak anak-anak kita yang sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz. Maka gugur kewajiban itu bagi kita yang sudah tua-tua, kecuali satu surat. Itu hukumnya fardhu ain, bukan lagi fardu kifayah. Semua kita wajib untuk bisa membacanya, bisa menghafalkannya. Surat apa itu? Surat Al-Fatihah. Itu hukumnya fardhu ain, sepakat semua para ulama, ya. Jadi Al-Quran ini jelas Imam Ibnu Khaldun afdalul atau a'dalul mu'jizati wa asyrafiha wa awdahuha dalalatan, mukjizat Nabi yang paling agung, yang paling mulia, yang paling jelas menerangkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim, Al-Quran yang menjadi kitab suci kita sekarang. Al-Munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ia firmankan sendiri di akhir daripada surat Syu'ara. Kata Allah di dalam ayat itu, wa innahu latanzilu rabbil alamin, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan yang telah menciptakan alam semesta. Nazzala bihi ruhul amin, diturunkan oleh Ruhul Amin, nama lain dari malaikat Jibril alaihi salam. Ruh Al-Amin, ruh yang dapat dipercaya, yang tidak akan berkhianat kepada Allah. Kepada siapa? Ala qalbika litakuna minal munzirin, ke dalam hatinya Muhammad, agar kemudian Muhammad menjadikan Al-Quran sebagai bahan baku pengingat kepada sesama umat manusia. Nah, maka Bapak Ibu, setiap kali Rasulullah menyimpang, Allah ingatkan balik, Muhammad, tujuan kamu kami utus dan di backup sama Al-Quran untuk menegakkan kebenaran di tengah umat manusia. Dulu pernah Nabi Muhammad, Bapak Ibu, hampir terkecoh dengan sahabatnya. Ternyata sahabatnya ini punya dendam kepada orang Yahudi. Dia fitnah, terjadi pencurian, barang yang dicuri gak ketemu-temu. Kemudian orang ini melapor kepada Rasulullah, barang yang ia curi itu diletakkan di rumah seorang Yahudi yang punya dendam kepada sahabat ini. Kemudian dilapor sama Rasulullah. Rasulullah minta sahabat yang lain bertugas untuk memeriksa di mana barang itu ditemukan di rumah orang Yahudi. Hampir saja Nabi Muhammad SAW menghukum Yahudi itu dengan potong tangan. Baru kemudian turun
ayat Al-Quran. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima aradallah wa la takun lil kha'inina khasima. Sesungguhnya kami Muhammad, kata Allah, inna anzalna ilaikal kitab, telah menurunkan kepada kamu kitab bil haqqi, dengan hak, dengan kebenaran, tanpa ada manipulasi, tanpa ada rekayasa. Litahkuma bainan nas, agar kamu menjadikan Al-Quran itu pedoman dalam memberikan hukum, dalam memberikan keputusan terhadap sengketa-sengketa yang dihadapi oleh umat manusia, bima arakallah, sesuai dengan tuntunan yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti hawa nafsumu. Bukan kamu mendengar orang langsung percaya kemudian menghukum orang yang salah dan membebaskan, menghukum orang yang tidak salah, membebaskan orang yang salah. Maka dikritik Rasulullah itu sama Allah. Litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil kha'inina khasima. Jangan pernah tundukkan dirimu kepada kepentingan para pengkhianat. Rasulullah sadar dia salah. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Segera istighfar kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Segera Rasulullah istighfar, segera Rasulullah mencari tahu fakta yang sebenarnya. Belakangan diketahuilah ternyata yang mencuri sahabatnya sendiri, diletakkan ke rumah Yahudi karena orang ini ingin menfitnah orang Yahudi tadi. Singkat cerita, Rasulullah akhirnya menghukumi sahabatnya yang mencuri dan membebaskan orang Yahudi tadi dengan berbagai macam tuduhan, sangkaan, bahkan juga hukuman. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, ya Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi pedoman bagi kita dalam semua gerak kehidupan kita, apapun tugas kita sehari-hari, ya. Apakah kita sebagai hakim, itu hakim wajib, penegak hukum itu wajib dia berpedoman dengan Al-Quran. Kalau tidak mau terseret kemudian kakinya ke dalam api neraka, ya. Begitu juga kita dalam menjalankan kewajiban atau dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai pedagang misalnya, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Jangan nipu orang, jangan kurangi timbangan, jangan pernah nimbun barang, karena semua itu dilarang sama Allah di dalam Al-Quran. Begitu juga ibu rumah tangga misalnya, ya, disuruhnya sama Allah untuk berbaik, husnul muasyirah, berbaik muamalah dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, jaga harta suami saat suaminya keluar rumah, dan seterusnya, ya, dari perilaku-perilaku yang diajarkan kepada kita oleh Allah di dalam Al-Quran. Fa innal khawariqa fil ghalibi taqa'u mughayyaratun lil wahyi alladhi yatalaqahu nabi. Biasanya Bapak Ibu, semua mukjizat setelah turun Nabi itu harus menjelaskan ulang kalau ini benar mukjizat, tujuannya untuk agar orang percaya kepada Nabi itu. Ketika Nabi Musa misalnya bisa membelah lautan dengan tongkatnya, orang kalau nggak dijelaskan sama Nabi Musa dikiranya itu sihir. Maka Nabi Musa harus menjelaskan ulang, saya bisa membelah lautan bukan kemampuan min tilqa'i nafsi, bukan datang dari kemampuan diriku sendiri, tetapi itu mukjizatnya dari Allah. Jadi kalau mukjizat yang lain, Nabi kemudian harus menerangkan ulang kalau itu adalah mukjizat
mukjizat. Sedangkan Al-Quran dia menerangkan tentang dirinya sendiri. Dia mukjizat sekaligus dia menerangkan mukjizat itu tentang dirinya sendiri, tidak harus kemudian dijelaskan kembali dengan lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'ti bil mu'jizati syahidatin bisidqihi. Maka kemudian Al-Quran mendatangkan kepada kita serangkaian data dan fakta sebagai saksi kalau dirinya adalah mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling mulia, dan mukjizat yang paling terang benderang yang bersumber dari Allah untuk membackup dakwahnya Rasulullah. Seperti yang sering saya cerita mungkin Bapak Ibu, saat turun surat Ar-Rum kepada Rasulullah, itu keadaannya sangat tidak berpihak kepada Nabi. Nabi sudah berminggu-minggu, bahkan ada satu riwayat hampir 1 bulan dikepung oleh pasukan sekutu. Maka disebut perang Khandaq juga dengan perang Ahzab. Ahzab itu jamak dari kata Hizbun, maknanya sekutu-sekutu. Jadi seluruh suku di kabilah atau di Jazirah Arab yang bersekutu dan beraliansi dengan orang kafir Quraisy sepakat menyerbu kaum muslimin di kota Madinah. Jumlah pasukan mereka puluhan ribu. Rasulullah tahu ini menghadapi kekuatan yang tidak sebanding. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menggali parit pertahanan di sekeliling kota Madinah. Lebarnya 4 meter, dalamnya 3 meter. Sukar bagi kuda, apalagi onta maupun keledai, untuk menyeberang parit selebar 4 meter, ya, bukan suatu kecil, ya, bukan hal yang kecil, ya, suatu hal yang membuat kuda-kuda musuh itu sukar untuk menyeberang ke dalam, masuk ke dalam kota Madinah. Nah, dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu, kota Madinah terkepung berminggu-minggu, masukan atau pasukan bahan makanan dari luar kota Madinah terhalang. Bahkan banyak orang-orang Madinah yang kelaparan. Rasulullah sendiri harus ikat perutnya dengan batu, ya, saking krisis yang dihadapi di saat itu. Nah, dalam keadaan seperti itu orang-orang Quraisy mengancam kaum Ansar, ya ahlal Yathrib la muqama lakum farji'u. Wahai penduduk Yathrib, hari ini kalian tidak bisa lari dari kepungan kami, menyerahlah segera. Nah, maka Rasulullah punya pikiran, akhirnya ajak orang-orang Yathrib ini bermusyawarah. Udahlah, kita gini saja, kalian serahkan saya kepada orang-orang Quraisy supaya kalian bisa hidup nyaman kembali. Sudah sampai seperti itu Nabi Muhammad, sudah mikir untuk menyerahkan dirinya. Karena sebenarnya yang diharapkan sama orang Quraisy itu cuma Nabi. Kalau Nabi diserahkan kembali kepada orang Quraisy, maka orang-orang Ansar ini akan dibebaskan sama mereka. Tapi orang-orang Ansar menjawab, ya Rasulullah, kami bukanlah seperti Bani Israel yang saat diperintahkan berperang sama Nabiullah Musa, mereka menjawab, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergi saja kamu Musa berperang dengan Tuhanmu, kami duduk di sini menunggu kemenangan dari dirimu. Kami tidak seperti itu. Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan di belakang Rasulullah. Nah, dalam keadaan prihatin, tertekan seperti itu, tiba-tiba turun surat Rum Bapak Ibu. Ghulibatir Rum,
fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Suatu hari nanti bangsa Romawi akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Itu kan kalau saya jadi nabi, ayatnya nggak mau saya sampaikan. Betul-betul tidak sesuai dengan fakta. Faktanya di saat itu Rasulullah sedang menghadapi tekanan yang luar biasa dari orang Quraisy dan aliansi sekutunya. Maka Rasulullah saat turun ayat tadi wajib segera menyampaikannya kepada para sahabat. Karena kalau Nabi tidak menyampaikan, Nabi Muhammad tidaklah disebut tabligh. Ya, salah satu sifat wajib Rasulullah tabligh, tidak tunggu-tunggu apapun yang telah disampaikan oleh Allah kepada dirinya di saat itu juga wajib dia sampaikan kepada umat. Nah, maka Nabi Muhammad sampaikan ayat tadi kepada umat Islam, kepada para sahabatnya, Khulibatir Rum, bangsa Romawi akan kita kalahkan fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, pada waktu yang akan dekat, dan setelah itu kita akan menguasai dunia semuanya. Para sahabat beriman. Tetapi ayat ini didengar oleh orang-orang Quraisy dan pasukan sekutu. Mereka menertawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kamu dengan kami saja belum selesai, bagaimana kamu kemudian berangan-angan untuk mengalahkan bangsa Romawi? Terlalu beresiko Bapak Ibu. Tetapi Al-Quran membuktikan dirinya sendiri sebagai suatu kebenaran. Ya, pada abad ke-14, 1409, ya, salah seorang umat Nabi Muhammad, Sultan Fatih yang kedua, dengan pasukan perangnya berhasil menyeberang Selat Bosporus dan kemudian menaklukkan Bizantium dengan ibu kotanya Konstantinopel. Kemudian diubah namanya dari Konstantinopel menjadi Istanbul. Sekarang menjadi salah satu kota terbesar, ya, di Turki. Jadi negara Turki, negara yang sekarang dimiliki oleh umat Islam. Yaitu Al-Quran, mukjizat Al-Quran, dia menerangkan kebenaran terhadap dirinya sendiri. Nah, maka Bapak Ibu, siapapun yang rajin membaca Al-Quran, rajin mempelajari Al-Quran, apalagi ikut serta menghafalkan Al-Quran, pasti dia mulia seperti mulianya Al-Quran itu sendiri. Kalau kita mau mulia, kita berteman dengan orang mulia. Makin banyak orang mulia berteman dengan kita, makin terangkat derajat kita. Bapak Ibu, kalau mau kaya raya, berteman saja dengan orang kaya. Network kita, jaringan kita itu haruslah dengan orang kaya. Sudah berteman dengan orang kaya, nggak ikut kaya, bodoh itu namanya. Mau jadi pinter, gampang sebenarnya, berteman dengan orang-orang pinter. Ya, tiap hari dengan omongannya orang-orang pinter, lama-kelamaan kita juga akan pinter. Kalau kita dikelilingi orang-orang pintar, tapi kita masih bodoh, nah, kitanya yang kloprik. Kitanya yang nggak bisa dididik. Nah, begitu juga kalau kita mau mulia, maka jadikanlah teman kita itu Al-Quran. Wal Qur'anu huwa binafsihil wahyul mudda'a. Jadi Al-Quran itu dengan dia sendirinya adalah wahyu al-mudda'a, wahyu Allah yang mengajak orang lain kepada kebenaran, menjauhi kebatilan. Jadi orang yang baca Al-Quran, Bapak Ibu, berarti dia telah melekatkan pada dirinya wahyu Allah yang mengajak dirinya terlebih dahulu kepada kebenaran, menjauhi dari kebatilan, dan juga dia punya cukup sumber daya untuk mengajak orang lain kepada kebenaran dan menjauhi kebatilan. Gimana nggak punya? Dia hafal Al-Quran, dia punya bahan yang cukup
untuk mengajak orang lain kepada kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Wa huwal khaliqul mu'jiz, dan Al-Quran itu al-khaliq. Al-khaliq itu peristiwa di luar nalar kita, al-mu'jiz yang mampu melemahkan orang lain kalau kita menguasai Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu paling mudah dihafal. Bapak Ibu tanding-tanding adu cepat bisa menghafal satu halaman buku dengan satu halaman Al-Quran. Pasti Bapak Ibu lebih cepat bisa menghafal satu halaman Al-Quran daripada menghafal satu halaman buku. Karena sudah menjadi janji Allah, siapapun yang berkenan menghafal Al-Quran dimudahkan. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh Al-Quran itu sudah kami mudahkan untuk diingat. Kenapa kalian tidak mau mengingat? Bahkan mungkin kita Bapak Ibu ada ayat-ayat tertentu yang gak secara khusus kita hafal, tapi karena sering kita dengar, maka ayat itu terhafal dengan sendirinya. Saya pribadi Bapak Ibu, akhir dari surat Al-Baqarah itu tidak pernah saya hafal. Itu terhafal dengan sendirinya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, sampai akhir ayat itu terhafal dengan sendirinya. Karena kebetulan waktu kami kecil di Manasa dekat rumah kami itu ada Tengku Kampung atau daya tanah namanya almarhum Tengku Zamzami nama beliau. Setiap kali sholat wajib beliau bawa ayat tadi, lillahi ma fis samawati wal ardh. Rakaat pertamanya pasti ayat itu, maghrib ayat itu, isya ayat itu, subuh juga ayat itu. Karena dulu kami terus diwajibkan sholat berjamaah sama orang tua kami, maka ayat itu tiap hari dengar, lillahi ma fis samawati. Kalau sudah Tengku Zamzami itu berdiri imam, langsung kami bisa ikuti bacaannya. Jadi tidak pernah hafal secara khusus, tapi terhafalkan dengan sendirinya. Padahal masih kecil. Jangankan ayat, maknanya saja kita nggak tahu apa yang dibaca, apa maksud lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, tapi terhafal dengan sendirinya. Itulah salah satu mukjizatnya Al-Quran. Yang lebih ajaib lagi, saya punya nenek almarhumah, itu beliau nggak hafal Al-Quran. Tapi kalau kami baca Al-Quran, beliau lagi di dapur sedang makan, salah bacaan kami dia tahu. Yang salah ulang. Yang bingung kok tahu? Nah, saya pikir cuma nenek saya. Belakangan Bapak Ibu banyak juga orang lain seperti itu. Jadi kita tahu ini bacaannya salah, walaupun kita tidak menghafal Al-Quran. Ya, seperti itulah mukjizat Al-Quran Bapak Ibu, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman dalam kehidupannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan baru akhir-akhir ini Pak rajin belajar Al-Quran, ya, belajar tafsir Al-Quran, belajar ulang membaca Al-Quran. Dulu mana ada? Buktinya banyak bapak-bapak sudah tua-tua ini belum bisa baca Al-Quran. Berarti apa? Di masa mudanya nggak berbudaya orang baca Al-Quran. Ya. Di masa muda-muda bapak-bapak ini nggak ada budaya baca Al-Quran. Kalau nggak bisa baca Al-Quran atau bisa tapi masih amburadul tajwidnya, makharijul hurufnya, bukanlah suatu hal yang aib dulu mungkin di masa muda bapak. Tapi sekarang kalau di zaman sekarang ditampar kita sama cucu kita, kan? Cucu kita hafal 30 juz, kakeknya baca Al-Quran aja nggak bisa. Itu kan ditampar kita sama cucu kita. Nah, maka akhirnya muncul kembali semangat untuk mempelajari Al-Quran. Bagus, bukannya nggak bagus, tetapi ini karena baru kita mulai, saya yakin kita perlu butuh waktu sekitar 10-20 tahun lagi
sehingga makin banyak orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Kalau dulu mana ada seperti itu, Pak? Kita jilbab aja nggak pakai dulu. Tahun 90-an ibu-ibu ini kemana-mana mungkin nggak pakai jilbab. Ya, belakangan baru kita semua sekarang pakai jilbab. Ya, butuh 10-20 tahun lagi untuk memberdayakan betul-betul untuk orang dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadi saya cukup optimis kita itu akan terus membaik kehidupan beragamanya, ya, terus akan dekat dengan Al-Quran, apalagi nanti di bulan suci Ramadan. Salah satu yang disunnah muakkadkan oleh Rasulullah untuk kita apa? Banyak-banyak membaca, banyak-banyak mempelajari Al-Quran. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrul minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.